you there? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Kodrat dan di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang tantangan lingkungan dalam kaitannya dengan bisnis internasional. Nah, tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih bahwa dalam perkembangan globalisasi yang sangat cepat serta masif seperti belakangan ini, banyak banget perusahaan-perusahaan internasional yang melakukan ekspansi ke berbagai negara untuk mencari SDA ataupun SDM yang dibutuhkan serta mencoba untuk memperluas jangkauan pasar yang ingin diraih. Nah, contoh dari perusahaan-perusahaan internasional yang telah melakukannya dan istilahnya telah memiliki eksistensi di pasar adalah Unilever, Adidas, Shell, Petronas, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, berkaitan dengan hal tersebut, banyak dari perusahaan-perusahaan internasional tersebut yang melakukan eksploitasi secara besar-besaran kepada sumber daya alam yang ada di bumi ini. Seperti contohnya baru-baru ini terdapat perusahaan Petronas yang telah mengalami penolakan dari nelayan Banyu Etes di Madura akibat tidak bisa menunjukkan AMDAL untuk eksplorasi dan eksploitasi di lokasi tersebut. Selanjutnya masih banyak juga nih kasus-kasus adanya eksploitasi dari perusahaan-perusahaan tersebut seperti adanya pembakaran hutan secara liar, penambangan secara legal, yang mana pada akhirnya menimbulkan kerugian. Bahkan ada juga satwa-satwa yang kehilangan habitat asli mereka di alam. Maka dari itu, akibat banyaknya hal-hal negatif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan internasional dalam mengeksploitasi sumber daya alam, pada akhirnya banyak banget nih organisasi-organisasi internasional ataupun kelompok penyelamat lingkungan yang menyerukan suara mereka, seperti yang dilakukan oleh United Nations dan World Bank. Kemudian untuk kelompok penyelamat lingkungan ada WWF yang mengambil komitmen penuh untuk menjaga konservasi hutan, ekosistem air tawar, spesies yang terancam punah, dan polusi. Kemudian ada wetlands yang mengambil komitmen untuk menjaga keragaman hayati pada lahan basah. Kemudian yang terakhir ada Greenpeace yang mengambil komitmen penuh terhadap kehutanan, air, energi, dan kelautan. Nah, maka dari itu, karena banyaknya hal-hal negatif yang terjadi, jika dikerucutkan menjadi lebih kecil lagi, ada 5 dampak utama nih yang diakibatkan oleh perusahaan internasional. Dampak tersebut adalah menipisnya lapisan ozon, gas rumah kaca, deforestasi, limbah yang berbahaya, dan polusi. Menyikapi hal-hal negatif tersebut, pada akhirnya banyak dari perusahaan-perusahaan internasional mengambil langkah-langkah strategis seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh perusahaan perangkat elektronik asal Korea Selatan yaitu LG dengan melakukan relokasi produksi di Indonesia. Mereka berinvestasi senilai 9,8 miliar US dollar atau senilai 142 triliun rupiah untuk membangun industri baterai listrik terbesar di dunia. Selanjutnya, ada perusahaan Nestle yang sudah menggunakan bahan baku ramah lingkungan, yakni dengan cara mengganti sedotan plastik pada seluruh minuman kemasan mereka dan menggantinya menggunakan sedotan yang terbuat dari kertas. Nggak berhenti sampai situ aja nih teman-teman. Selanjutnya ada juga perusahaan Adidas yang berhasil memproduksi 11 juta pasang sepatu yang berbahan dasarkan sampah-sampah di dunia yang mereka daur ulang pada tahun 2019 silam. Meskipun tantangan lingkungan menjadi salah satu penghambat bagi perkembangan dunia bisnis internasional, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan banyak peluang-peluang baru bagi para pelaku bisnis di dalamnya. Contohnya seperti mampu terciptanya produk baru bagi konsumen, mendorong penerapan teknologi baru, mendorong ditemukannya barang pengganti,
Dan yang terakhir, mendorong ditemukannya sumber energi baru yang bisa dipakai. Oke, sekian video penjelasan dari aku. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman ngerasa bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman lainnya. Aku, Kodrat, pamit undur diri dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.